Ferdi Sambo berpotensi kembali masuk Polri, Gatot Nurmantio bongkar skenarionya. Saya melihat ini adalah ada pertempuran. Kenapa pertempuran? Ada yang ditembak, bukan tertembak. Berarti pertempuran di intern polisi antara polisi yang bajingan, pengkhianat, pembunuh, mengkoordinir judi yang tidak manusiawi, bahkan nggak masuk akal. Anak buahnya sendiri dibunuh dengan penuh kesadaran. Jadi pertempuran polisi yang saya katakan tadi dengan polisi yang profesional, bermoral, yang akan menegakkan jati dirinya, yaitu sebagai pelindung rakyat, menegakkan ketertiban dan wujudkan keadilan. Dua kelompok ini yang sekarang sedang bertempur di kepolisian. Taruhannya sangat berbahaya. Kalau pertarungan seperti itu, yang kalah harus menyesuaikan mau tidak mau dengan yang menang. Nah, kalau ini yang menangnya bajingan, maka seluruh polisi harus jadi bajingan. Kalau enggak, keluar dia atau tidak ditembak. Maka saya hanya menghimbau saja, mari kita sama-sama saksikan, ya kan? Polisi yang mana yang menang, ya? Kalau nanti Sambo, sekarang aja sudah kelihatan nih, kalau kita nggak kasih supporter kepada polisi yang baik, bisa kalah. Oh, sama-sama terdakwa kok, bebas. Ini kan indikasi. Maka support masyarakat kepada kepolisian yang baik harus benar-benar kita bergandengan tangan untuk membantu. Karena sangat berbahaya sekali ini kalau polisi yang tadi saya katakan bajingan, amoral, ya itu pengkhianat bangsa lah. Itu sangat berbahaya. Ini tentunya menjadi komitmen kami bahwa terkait dengan kasus Sambo ini siapapun yang terlibat pasti kita tindak. Ada 4 kelompok. Yang pertama adalah yang memang betul-betul mengetahui, dan ini adalah kelompok internal yang mendampingi FS. Kemudian kelompok kedua adalah yang tahu pada saat kemudian CCTV ditemukan namun tetap menutupi. Yang paling utama bagi kita adalah mengungkap peristiwa yang sesungguhnya. Saya yakin mereka akan serius, dan karena ini menyangkut pertaruhan institusi, mereka juga pasti akan melaksanakan tugas tersebut secara sungguh-sungguh. Lambannya proses hukum atas kasus pembunuhan Brigadir J yang didalangi oleh Ferdi Sambo memunculkan banyak kecurigaan dari banyak pihak. Salah satunya mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Gatot bahkan secara belak-belakan menerangkan bahwa tersangka Ferdi Sambo masih berpotensi kembali masuk ke kepolisian. Hal tersebut diungkapkan Gatot ketika dirinya hadir di salah satu diskusi publik KB sebagaimana dikutip dari suara.com. Gatot sebelumnya juga menyebut bahwa kasus pembunuhan berencana ini merupakan momen pertempuran dua kubu di kepolisian. Ini ada pertempuran di internal polisi antara polisi yang bajingan, pengkhianat, pembunuh dengan polisi yang bermoral, profesional, dan menegakkan jati dirinya sebagai pelindung rakyat. Ungkap Gatot dikutip dari kanal YouTube Refli Harun pada Sabtu. Terkait potensi Ferdi Sambo kembali masuk ke kepolisian, Gatot menjelaskan bahwa hal tersebut diatur dalam peraturan Kapolri. Undang-undangnya saya lupa. Itu 3 tahun kemudian setelah sidang etik, Kapolri boleh meninjau ulang, itu bisa. Inilah yang saya imbau kepada Presiden dan Menko Polhukam untuk meninjau peraturan polisi yang seperti ini, terang Gatot. Undang-undangnya yang dimaksud Gatot adalah Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa Kapolri berhak untuk meninjau kembali hasil sidang etik terhadap anggotanya. Berdasarkan aturan tersebut, lanjut Gatot, Ferdi Sambo bisa saja kembali ke kepolisian setelah 3 tahun dirinya diberhentikan secara tidak hormat. Secara etika hukum, ini kurang ajar karena seorang perwira tinggi diberhentikan oleh Presiden. Nah, sekarang Presiden sudah memberhentikan 3 tahun lagi. Hanya dengan keputusan Kapolri bisa diralat lagi. Siapa lo sambungnya? Aturan tersebut tentu saja bisa menjadi celah bagi Ferdi Sambo yang telah diberhentikan secara tidak hormat untuk kembali ke kepolisian 3 tahun mendatang. Maka dari itu Gatot meminta kepada masyarakat agar terus mengawal kasus pembunuhan Brigadir J ini hingga tuntas.
Mari kita sama-sama saksikan polisi mana yang benar. Kalau kita nggak kasih support ke polisi yang baik, mereka bisa kalah. Pungkasnya. Begitupun Ferdi Sambo ternyata bisa batal dipecat dari Polri. Gatot Nurmantio belak-belakan buka skenarionya. Hingga kini investigasi meninggalnya Brigadir J masih berproses. Namun banyak pihak yang terang-terangan curiga dengan hasil akhirnya nanti. Salah satunya KS Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Bahkan tanpa basa-basi, ia menyebut tersangka pembunuhan berencana sekaligus obstruction of justice Ferdi Sambo bisa kembali berkarir di kepolisian. Pernyataan ini Gatot sampaikan dengan berapi-api ketika hadir di salah satu diskusi publik kami yang dilihat suara.com di kanal YouTube Refli Harun. Gatot awalnya menilai kasus Brigadir J adalah wahana perang antara dua kubu polisi. Ini ada pertempuran di internal polisi antara polisi yang bajingan pengkhianat pembunuh dengan polisi yang bermoral, berprofesi dan menegakkan jati dirinya sebagai pelindung rakyat, ungkap Gatot dikutip pada Sabtu. Jadi jangan puas kalau sekarang Sambo dan kawan-kawan sudah dipecat. Kalau toh nanti bandingnya dia ditolak juga, artinya dia dipecat secara permanen. Dengan peraturan Kapolri berarti bisa ditinjau lagi? Tanya Hersubino Arif yang hadir dalam moderator diskusi tersebut. Bisa ditinjau lagi dan bisa minta presiden untuk anulir lagi. Gimana ceritanya ini? Cap Gatot. Karena itulah, Purnawirawan Jenderal TNI Bintang 4 ini mengajak masyarakat untuk terus mengawal kasus Brigadir J. Mari kita sama-sama saksikan polisi mana yang menang. Kalau kita nggak kasih support ke polisi yang baik, mereka bisa kalah, pungkasnya. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan penyesalan dan rasa bersalah Sambo. Taufan menyebut hal itu disampaikan oleh sang mantan Kadif Propam Polri ketika diperiksa Komnas HAM di Makobrimob pada tanggal 12 Agustus. Saya tanya, kamu Ferdi Sambo, merasa nggak kalau kamu sudah menjadikan anak buahmu yang masih muda jadi terikat masalah ini? Ujar Taufan di Jakarta dikutip dari Suara Bandung. Saat itu Sambo mengungkap rasa bersalahnya baik karena sudah menghabisi nyawa Brigadir J maupun karena telah menjadikan anak buahnya yakni Baradae sebagai tersangka. Sebab setelah skenario Sambo runtuh, Baradae lah yang menjadi satu-satunya tersangka dengan dalih terjadi baku tembak di rumah Duren 3. Iya Pak, saya salah, nanti saya tanggung jawab semuanya, tutur Sambo kala itu. Jadi jangan puas kalau sekarang Sambo dan kawan-kawan sudah dipecat. Kalau toh nanti bandingnya dia ditolak juga, artinya dia dipecat secara permanen. Dengan peraturan Kapolri berarti bisa ditinjau lagi? Tanya Hersubino Arif yang hadir dalam moderator diskusi tersebut. Bisa ditinjau lagi dan bisa minta presiden untuk anulir lagi. Gimana ceritanya ini? Cap Gatot. Karena itulah, Purnawirawan Jenderal TNI Bintang 4 ini mengajak masyarakat untuk terus mengawal kasus Brigadir J. Mari kita sama-sama saksikan polisi mana yang menang. Kalau kita nggak kasih support ke polisi yang baik, mereka bisa kalah, pungkasnya. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan penyesalan dan rasa bersalah Sambo. Taufan menyebut hal itu disampaikan oleh sang mantan Kadif Propam Polri ketika diperiksa Komnas HAM di Makobrimob pada tanggal 12 Agustus. Saya tanya, kamu Ferdi Sambo, merasa nggak kalau kamu sudah menjadikan anak buahmu yang masih muda jadi terikat masalah ini? Ujar Taufan di Jakarta dikutip dari Suara Bandung. Saat itu Sambo mengungkap rasa bersalahnya baik karena sudah menghabisi nyawa Brigadir J maupun karena telah menjadikan anak buahnya yakni Baradae sebagai tersangka. Sebab setelah skenario Sambo runtuh, Baradae lah yang menjadi satu-satunya tersangka dengan dalih terjadi baku tembak di rumah Duren 3. Iya Pak, saya salah, nanti saya tanggung jawab semuanya, tutur Sambo kala itu.